warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Sunarti, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, akan memaparkan kesimpulan dan referensi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1 koneksi antar materi. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Ki Hajar Dewantara hendak mengingatkan pendidik bahwa pendidikan anak sejatinya menuntun anak mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Sebelum mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang saya lakukan adalah saya mendominasi pembelajaran atau yang disebut dengan teacher center dan menganggap murid hanya sebagai objek pembelajaran. Dan yang kedua, pembelajaran terfokus ke tercapaian materi dan KKM atau mengutamakan aspek kognitif saja. Padahal sebenarnya pendidikan bukan hanya mentransfer ilmu saja. Yang ketiga, kurang memahami karakteristik anak. Saya cenderung menyamaratakan kemampuan anak dengan melakukan pembelajaran yang sesuai dengan zona nyaman saya, tanpa memperhatikan perbedaan kemampuan anak. Dan yang keempat, siswa pasif dan motivasi belajar siswa rendah. Saya sering merasakan saat saya menjelaskan materi, mereka lesu dan tidak bersemangat. Kemudian saat saya menanyakan pada anak-anak apakah ada pertanyaan, mereka hanya diam saja. Dan yang terakhir, suasana kelas yang tertib, tenang, dan anak-anak yang memahami materi adalah fokus utama saya. Setelah mempelajari modul 1.1, saya menyadari bahwa guru bukan satu-satunya sumber belajar siswa. Seharusnya saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh, bukan hanya aspek kognitif saja, melainkan efektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan budaya. Murid bukan sebagai objek pembelajaran, melainkan subjek pembelajaran. Artinya, murid bebas berekspresi, mengembangkan pendapat, dan berkreasi sesuai dengan metode atau model pembelajaran dan media yang tepat. Guru sebagai fasilitator pembelajaran harus ikhlas, penuh kesabaran dengan segala ketulusan hati, agar terwujud pembelajaran yang menyenangkan dan berpusat pada murid. Selain itu juga harus mempelajari karakteristik murid, karena setiap anak dilahirkan unik dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing, serta harus menghargai setiap karakter murid, berikan kesempatan murid untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya. Yang dapat segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas antara lain, merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan murid, menerapkan konsep merdeka belajar,
dan mengintegrasikan setiap pembelajaran dengan pencapaian profil pelajar Pancasila. Konsep Merdeka Belajar mengajarkan kita bagaimana seorang pendidik dapat memberikan kebebasan kepada murid agar mampu menghasilkan ide-ide kreatif dan inovatif dari mereka. Pembelajaran tidak lagi menuntut, tapi menuntun, karena tugas guru adalah memberi tuntunan atau arahan yang baik dan berusaha jadi teladan bagi murid baik dalam perkataan maupun perbuatan. Pendidikan yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Mengenali karakter dan latar belakang murid dengan menjalin komunikasi yang baik, serta pembelajaran yang mengutamakan budi pekerti. Pembiasaan-pembiasaan baik akan selalu saya teladankan kepada murid tentang bagaimana mereka bersikap agar menjadi pribadi yang lebih baik. Kesimpulan yang dapat saya sampaikan yaitu, pendidikan adalah menuntun anak sesuai dengan minat dan bakatnya. Pendidikan bukan hanya ilmu akademis saja, namun perlu penanaman budi pekerti yang baik. Pendidikan adalah menuntun anak sesuai dengan minat dan bakatnya. Pendidikan sejatinya adalah berhamba pada anak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.